Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati billah, tema yang kita angkat adalah tema soal kita semua. Tema yang dikeluhkan hampir seluruh orang tua, terutama anak umur 7 sampai 12. Makanya pembahasan kita berkutat pada umur 7 sampai 12. Kalau lebih dari itu sudah sholatnya nggak beres, saya pun angkat tangan. Ya. Ulama pun sudah banyak angkat tangan, walaupun nggak boleh putus asa. Karena Rasulullah hanya memberikan batasan memukul, berarti di sini komunikasi semua sudah nggak jalan. Komunikasi mulut, komunikasi pendiaman sudah nggak kena. Mudah-mudahan anak-anak kita masuk Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu kita. Kenapa? Karena antum nggak tahu akan sudah meninggal dunia ketiban cucu-cucu antum yang kalau nggak pertama keduanya, yang hanya bisa mengawasi Allah. Kita hanya bisa berdoa. Kalau anak kita awasi. Yuk ke masjid. Cucu kita Allah. Karena belum tentu nanti mendapati orang tua jodoh yang soleh.
Makanya kita kawal sejak sekarang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya. Ini yang anget-anget nggak ada, Pak? Atau memang nggak ada? Ini adem semua, kencing. Bismillah. Hadirin sekalian, anak memiliki kebutuhan dalam hidup ini tidak kurang dari 10 yang harus dipenuhi orang tua. Ya. Sebelum saya menyampaikan 10 dan masuk nanti ke sholat, Allah menggambarkan anak di dalam Al-Quran minimal 2 ayat yang harus kita cermati. Pertama di dalam surat Al-Anfal ayat 28, yang kedua surat Taghabun. Antum cari sendiri ayatnya ya. Dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, ini menunjukkan siapa yang ingin menaklukkan fitnah anak pakai ilmu. Wa'lamu. Makanya diri sekalian mendidik menghadapi masalah anak itu harus pakai ilmu. Gak bisa pakai nafsu, gak bisa pakai perasaan. Namun kenyataannya orang tua kan seringnya pakai perasaan ketika mengeluhkan anaknya gak sholat. Mbak, perasaan saya gak kurang-kurang. Perasaan. Mas, udah perasaan saya gak kurang-kurang. Sudah saya berdoa, sudah saya nasihatin, tetap. Nah, perasaan. Jangan-jangan perasaan Anda ini kontraproduktif di dalam perubahan anak. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini jelas. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Ya enggak, Pak? Yang belum punya anak jangan jawab. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita itu dititipin rahmat Allah, senang disusahi anak. Contoh, antum susah nyekolai anak, senang kan? Gak ada satupun orang tua yang gak mau nyekolahin anak, walaupun tekor. Gak ada orang yang nyekolahin anak gak tekor. Kalau ada orang yang nyekolahin anak untung itu cuma di Saudi, ya, sampai doktor malah digaji. Nah, hadirin sekalian, kalau memang punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya, jangan sampai salah tujuan. Tujuan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Kebanggaan kita akhirnya adalah meraih anak muttaqin. Anak antum jadi dokter, antum disuntikin terus juga nggak bahagia kan? Antum punya anak tentara polisi, paling banter dikasih pakaian bekasnya, topi buat kondangan juga nggak enak. Apalagi anak antum jadi gubernur, pernah nggak dijadiin wakil? Wakil bapak saya aja deh.
Nggak bisa. Oleh karena itu, Rabbana hab lana min azwajina, proses pernikahan sudah. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imama. Ketakwaan itulah yang memuliakan anak dan orang tua dunia akhirat. Ketakwaan itulah yang menempatkan anak dan orang tua pada tempat yang mulia. Ketakwaan itulah yang sekarang ini menghantarkan kebahagiaan abadi anak dan orang tua. Nah, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu. Berarti enggak semua. Enggak tahu, tapi juga sebagian besar apa sebagian kecil. Tapi intinya Allah mengatakan sebagian istrimu dan sebagian anakmu itu musuh. Allah membahasakan musuh setingkat dengan syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Sama. Berarti istri anak itu bisa berubah menjadi yang kenceng. Kenapa antum takut? Antum sendiri yang ngomong ya. Tuh. Bu, setan. Ya. Jadi makanya banyak perempuan zaman sekarang yang kesetanan. Banyak anak-anak yang hari ini kesetanan. Ya. Bukan menghantarkan suaminya ke surga, menopang surga, tapi ngerokotin untuk keluar dari surga masuk ke neraka. Makanya Rasulullah mengomentari dalam hadis yang sahih, al-waladu mabkhalatun, anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Dan fakta, bikin apa? Apa tadi yang pertama? Apa? Antum kayaknya nggak konsentrasi deh. Ngomong apa gue tadi? Bakhil. Gara-gara anak sudah mulai seret infak. Bodoh. Gara-gara anak sudah mulai jarang ngaji, ilmu juga sudah pada rontok. Gara-gara anak pengecut, mau disuruh ajak perang, jangankan perang, ke masjid, bila dakwah kajian aja udah mulai ngelelet. Sedih, banyak orang tua yang kecebur ke tempat kesedihan, kesulitan. Bahkan ada yang masuk penjara gara-gara anak. Oke. Hadirin sekalian, setelah itu kita bahas 10 kebutuhan anak yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan aman psikologi dan fisik. Anak harus kita jamin aman. Aman badannya dari sakit. Kalau ini insya Allah orang tua melihat anaknya panas langsung dicarikan dokter. Aman dari sisi psikologinya, di rumah tidak ada ancaman dari orang tuanya. Bahkan teror dibulin adik kakaknya atau di teman lingkungannya atau sekolah, aman. Aman masa depannya, termasuk masa depan sekolahnya, masa depan pertumbuhannya, masa depan perkembangannya. Loh, berarti di sini jadi orang tua nggak gampang, Pak. Masya Allah. Makanya betul Nabi Zakaria itu bilang, saya itu nggak suka anak,
Ya. Karena hidup nyusai, mati nyedihi. Iya enggak? Loh, kok enggak? Kok melototin saya, Pak? Iya, anak itu umur 1 sampai 4 nyenengin. 5 sampai 8 ngeseli. 8 sampai 17 nyusai. Itu. Nyenengi, ngeseli, nyusai. Duh. Jadi hidup nyusai, mati nyedihi. Gak ada orang tua yang sekarang mati anaknya joget-joget. Tuh. Yang kedua, kebutuhan yang harus kita penuhi adalah kebutuhan cinta dan diterima. Jadi hadirin sekalian, anak kita itu butuh cinta, butuh diterima. Dalam artian diterima di tengah keluarganya, diterima di tengah pergaulannya, diterima di depan orang tuanya, ibu bapaknya. Itu senang. Karena ada anak yang cacat mental awalnya, kenapa? Karena merasa tidak diterima di tengah pergaulannya. Ada yang merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Orang tuanya itu selalu merasa anaknya itu kurang, anaknya itu enggak benar, selalu salah. Itu. Yang ketiga, karena kita masuk ke sholat ini rencana. Yang ketiga, butuh pengakuan. Setelah diterima, diakui. Ada kadang-kadang hanya diterima, tapi karir-karirnya, karya-karyanya, kelebihan-kelebihannya tidak pernah diakui. Subhanallah, Pak. Bagaimana ada seorang yang antum lihat di YouTube cacat, bisa mengatasi kendala-kendala hidupnya, ya, nggak punya kaki, bisa naik ke, Masya Allah, diakui, dapat pengakuan karyanya di sekolah, dapat pengakuan jerih payahnya ketika belajar, dapat pengakuan ujian nasionalnya, walaupun nilainya tidak seperti diinginkan oleh orang tua. Bahagia. Orang tua kan kadang-kadang gampang tidak mengakui dan mementahkan. Aduh, kamu gimana nilai? Ini dek, tahu nggak? Beli cendol aja nggak dapet. Masya Allah. Itu. Kamu itu rankingnya 1, 2, 1, 2 dari belakang. Masya Allah. Jangan. Yang keempat, butuh bantuan dari orang tua untuk mengenalkan kepada Allah. Ya, butuh. Makanya di sini mulai orang tua sejak umur sudah mulai paham 2 tahun, 3 tahun, kita kenalkan. Kita kaitkan hidupnya dengan Allah. Kemudian tahapan berikutnya makin kita pahamkan tujuan hidup dia. Itu yang paling inti. Nah, kemudian kita berikan nilai-nilai Islam sesuai dengan tahapan. Kebutuhan yang kelima, kebutuhan terhadap pengawalan pertumbuhan akal. Kalau akal itu kaitannya dengan perkembangan akal, pertumbuhan jasmani. Ini harus kita jamin. Adanya jaminan normal tumbuh kembang otak jasmaninya. Jaminan, antum jamin. Jadi anak antum jangan sampai ada error di situ. Makanya diantaranya pemenuhan kebutuhan akal dia, perkembangan akal dia, pertumbuhan jasmani dia. Kita harus memberikan asupan makanan yang benar, yang baik, yang halal. Kemudian sekolahnya kita pilih sekolah yang baik, apalagi kita ini ngerti bagaimana pengaruh-pengaruh negatif pendidikan, kita pilihkan sekolah yang sunnah. Itu wajib.
Ya. Nomor 6, kebutuhan terhadap kemerdekaan. Anak itu harus punya kemerdekaan, tidak boleh dikekang. Bukan kebebasan ya. Kalau Eropa memaknai kebebasan, kita kemerdekaan. Artinya anak itu memiliki satu kemerdekaan di dalam berekspresi secara positif. Di dalam contoh memilih jurusan, jangan sekali-kali orang tua memaksa jurusan anak dalam kuliah. Biarkan aja. Mentang-mentang Ustadz semua harus tahfidz, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sambil kita biarkan, berikan kebebasan dalam konteks kemerdekaan sambil kita bimbing. Ya. Kemudian nomor 7. 7 kan? Iya 7. Kalau ada yang kelewat ngantuk berarti. Nomor 7, kita harus kebutuhan terhadap perawatan jasmani secara khusus. Ya, anak kita harus ikutkan beberapa aktivitas kegiatan yang menumbuh kembangkan jasmaninya, menyehatkan jasmaninya, termasuk ikut ekskul, panahan, futsal, terus apa lagi? Main blak sodor. Ya. Enggak, ini malam itu ya. Itu kita harus ini. Ada pencak silat, ada tipan, kita ikutkan. Apalagi laki-laki. Yang laki-laki sebelum Dajjal ketangkep, jihad itu terbuka. Udah. Jadi jangan berpikir jihad itu akan berhenti. Pokoknya selagi Dajjal belum ketangkep, jihad masih terus terbuka. Ya. Nomor 8, kebutuhan terhadap rekreasi dan hiburan. Makanya Rasulullah sampai main kuda-kudaan sama cucunya. Makanya ada salah seorang sahabat ketika melihat Rasulullah ditunggangin sama Hasan Hussein, Masya Allah, kuda ini mahal banget. Ya Rasulullah jadi kuda. Kan kuda paling mahal di dunia. Dan Rasulullah mengatakan yang naik adalah sebaik-baik kesatria. Ini bagaimana Rasulullah SAW menghibur Aisyah karena menikahnya masih muda. Bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya memberikan hiburan-hiburan kepada anak-anaknya, harus kita penuhi. Walaupun kita sesuaikan dengan kocek yang kita miliki, jangan sampai tidak ada rekreasi. Ya paling banter antum muter taman 15 kali, pulang beli es krim satu-satu, kan hiburan. Ya. Atau mampir ke warung bakso, nanti anak 2 1 mangkok, 2 1 mangkok. Nah, orang kan persepsinya macam-macam, bisa ditafsiri Masya Allah ini orang romantis banget, ya Allah ini orang akor banget, ya Allah ini orang ngirit banget, dan macam-macam tanggapan orang. Ya, biarin aja. Kalau ada uang dikit, tingkatin, mungkin ke kebun binatang. Di sini masih ada nggak kebun binatang? Masih. Itu zaman SD saya ke sini dulu. Ya. Kebun binatang. Perginya jam subuh, naik oplet. Ya dulu diajak. Dengan demikian hadirin sekalian, anak tetap tumbuh kembang dengan baik. Yang ke-9, kebutuhan terhadap pemenuhan ilmu pengetahuan. Makanya orang tua harus menyiapkan perpustakaan, ada visual juga, video-video tentang flora fauna. Nah, termasuk ilmu pengetahuan agama, termasuk intinya sekarang sholat. Nah, masuk sholat sekarang. Nah, nomor 10-nya adalah kebutuhan untuk berprestasi. Orang tua harus menjamin kebutuhan anak untuk berprestasi. Dan tidak harus angka, tidak harus nominal. Prestasi itu macam-macam. Contoh, dia sekarang di lingkungan ada kegiatan lomba berprestasi.
Dia mungkin sekarang ada kerja bakti, Masya Allah, datang lebih dulu, prestasi. Jadi prestasi, jangan antum sekarang cuma nilai lomba tahfidz, lomba baca Quran, di sekolah ranking 1, 2, enggak. Bisa saja antum, Masya Allah, anak antum, ada lomba atau ada kegiatan, mau jalan-jalan, datang pertama kali, prestasi kok. Ya Allah, Masya Allah Pak, anak bapak itu disiplin banget. Belum waktunya udah datang. Apalagi makannya, Masya Allah. Kan prestasi. Ya. Intinya jangan antum menilai prestasi itu hanya yang formal-formal, yang mendapatkan pujian legal. Subhanallah, anak antum ikut kerja bakti, padahal temannya nggak ada yang ikut. Prestasi Bang. Rekor ini. Biasanya yang keluar kerja bakti mbah-mbah, ya, bapak-bapak. Subhanallah, anak saya sekolah kelas 3 SMP ikut prestasi, Pak. Nah itu dah. Oke. Sekarang hadirin sekalian, kita masuk ke dalam satu kiat. Bagaimana kita itu menanamkan sholat kepada anak. Rasulullah SAW secara dasar mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat sementara dia umur berapa? 7 tahun. Semua faham umur 7 tahun itu bukan umur balik dan belum umur perintah syariat. Makanya di sini bukan perintah syariat tetapi perintah tarbiyah. Atau bukan perintah taklif, pembebanan syariat, tetapi pembebanan tarbiyah. Kenapa Pak? Karena memang dari sekian syariat yang dibutuhkan takdib, pembiasaan cukup ketat itu sholat. Puasa setahun sekali. Haji bisa aja nggak pergi. Tapi sholat, mau kaya, mau miskin, mau dekat, mau jauh, masjid, mau sekarang ini tua muda, wajib. Bismillah. Nah, sekarang kita akan sampaikan hampir ada 60 langkah praktis. Kalau kita lebarin sampai 90, tapi nggak mungkin. Jadi saya akan sampaikan yang penting-penting sekenanya sampai jam 11. Yang pertama, langkah kita usahakan mengikhlaskan amal karena Allah. Kenapa hadirin sekalian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol, kesel. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Kenapa hadirin sekalian harus ini ikhlas? Karena nyuruh anak sholat itu capek, nyuruh anak sholat itu berat, nyuruh anak sholat itu beban yang terjadi konstan, tidak mengenal kesudahan. Nggak bisa, udah deh. Nanti kalau sudah umur SD kelas 2 beres. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Bahkan kita sudah mulai latih dari mulai TK, SD. Dan itu selalu terjadi fluktuatif. Masya Allah kelas 1 bagus, kelas 2 ngadat, sampai kelas 6. Ini parah ini ya. Baiknya cuma sekelas. Ini dan kadang-kadang sukses duhur, gagal asar, sukses asar, capek di isya'nya. Apalagi anak itu senang bermain dan sholat masalahnya nggak bisa dibuat main-main gitu.
Kalau sambil sholat main gundu boleh, banyak anak yang mau sholat. Kalau sholat sambil main blak sodor, banyak anak yang mau sholat. Kalau sholat sekarang sambil loncat-loncat, sambil cekikak-cekikik, pelosotan, anak mau sholat. Sholat adalah ibadah yang anteng, khusyuk, tumakninah. Ini yang paling tidak disukai anak. Makanya antum lihat, Allahu Akbar langsung pergi. Ada. Ada yang agak sedikit takut sama bapaknya. Perginya ketika bapaknya sujud. Ya, sujud. Subhanallah. Ya, ketika berdiri masih utuh, ruku masih kelihatan, sujud hilang. Nah, itu, masya Allah. Ikhlas. Supaya kita nggak kesel, nggak dongkol, nggak capek, nggak ngumpat, atau mungkin marah-marah sampai emosional, apalagi putus asa, udah kapok saya ngurusin kamu. Kamu ini dulu dilahirin siapa? Sampai begitu. Loh, Pak Bapak, katanya nanya gitu. Kan gitu. Ini ikhlasul amal lillah. Yang kedua, bangunlah keyakinan pada diri mereka bahwasannya malaikat maut bisa datang kapan saja. Jadi kalau kita bisa membangun yang tahapan kedua, bahwa kamu itu nanti mati. Kamu apa nanti yang kamu dapatkan? Jadi bekal untuk menghadap Allah. Ya. Kalau kita sudah tanamkan muraqabah, yang ngawasi adalah Allah, yang ngawasi adalah malaikat, insya Allah. Ya, itu kita bangunkan terus. Dan gak mudah orang tua untuk memilih bahasa kepada anak umur 7 beda dengan umur 11, beda lagi umur 18. Kalau umur-umur SMA sudah enak diajak untuk dialog. Ya? Anak SD itu. Makanya SD, TK, SD itu rata-rata dunia permainan. Paling senang main. Makanya bagaimana mengajar anak itu sambil main, belajar sambil main, main sambil belajar. Sehingga di SD itu sudah tidak zamannya ngajar gurunya duduk di kursi ceramah. Itu bapaknya yang diajar. Antum sekarang ngajar SD duduk ceramah, dijamin bubar anak-anak. Itu pergi atau main gak karu-karuan. Kayak di sekolah saya guru nggak punya kursi SD, nggak anak kasih kursi, ya. Kenapa? Karena selama dia di sekolah mengawasi anak, ngajar, ngawasi, nggak ada kursi, ya. Nanti kalau terpaksa harus duduk, pinjem kursinya murid itu, seret gitu. Kalau sudah anak main-main itu. Insya Allah. SMP aja itu nggak bisa anak itu diceramai gitu, ya. Makanya metode. Selanjutnya, bekerja samalah dengan tetangga-tetangga Anda. Ajaklah anak-anak mereka ke masjid pada satu waktu. Nah, ini penting. Bagaimana antar tetangga, entah itu 5 orang yang alhamdulillah tetangga masjid aja, nggak usah jauh-jauh kita cari tetangga masjid, karena tetangga rumah nggak dijamin kan. Biarpun rumahnya di depan masjid kadang nggak sholat, kadang malah parah Kristen. Ya, antum bekerja sama dengan tetangga masjid, jamaah-jamaah yang di masjid membuat program menyolatkan anak, bukan maksudnya jenazah ya. Bagaimana anak ini sholat, ya. Bisa saja sekarang ini kita undang, ada makan-makan atau bagi-bagi hadiah, bagi sesuatu di masjid. Nanti masing-masing 5 orang ngumumin ke, nanti ada kumpul-kumpul teman-teman di masjid, di sana kayaknya makan piksa deh. Senang loncat-loncat sampai nggak sholat. Ya. Ya, makanya harus diatur kapan makannya, kapan sholatnya.
Gitu. Lebih hebat lagi kalau di situ nanti dikasih ceramah singkat oleh ustadz, dan nggak usah ustadz ya dari Jakarta. Ya, cari ustadz ya kelas inilah imam masjidnya, Pak Ustadz nanti tolong dikasih penjelasan tentang pentingnya sholat. Karena kadang-kadang anak itu nggak dengar orang tua, tapi sama orang lain, sama guru sangat taat. Nah, kan gitu. Ini tips lagi juga, sesekali kita ngumpul sama tetangga, daripada gini Pak, ini usulan aja. Daripada antum rekreasi sendiri nggak terprogram, habis duit liar. Antum coba kumpul. Yang paling enak sepaham adalah jamaah masjid. Cari kurang lebih nggak usah banyak-banyak, 15 jamaah. Kan masing-masing bawa satu rumah, berarti 15 rumah rekreasi, parenting, dan juga sekaligus family gathering. 15 bawa istri masing-masing, dua-dua, berarti contoh ini, itu aja udah panas ini. Ya satu-satu lah, satu-satu 15. Anak berapa? 7, 4. Udah, satu bus. Nah disinilah nanti dibikinkan program. Ada ceramah, program untuk orang tuanya, untuk anaknya. Ini lebih positif daripada antum buang-buang uang. Rekreasi paling cuman sekedar hura-hura, menyenangkan mata, menyenangkan badan, pulang keroan masuk angin. Apa nggak lebih positif antum sekarang kumpul bikin program, ada barbecue, bakar-bakaran, itu termasuk bakar mertua. Gimana antum? Parah. Ya bakar ikan, terus nanti ada kumpul anak-anak, ada pencerahan, bahkan saya membuat program rutin family gathering, parenting untuk orang tua. Itu kita bikin, termasuk materinya adalah cara membuat anggaran rumah tangga, anggaran belanja rumah tangga. Ya kadang-kadang kan kita itu main belanja-belanja aja, nggak ngukur, akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang jebol. Gitu. Selanjutnya nomor 4, bila Anda mengajarkan firman Allah, alam ya'lam bi annallaha yara, maka dia akan sholat meskipun Anda tidak berada di dekatnya. Kalau kita sudah mampu dan berhasil menanamkan firman Allah di dalam surat Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara, nah kamu dilihat Allah nggak sholat, apa nggak malu? Oh, itu tanamkan. Yo, kamu sekarang minta duit rajin, minta jajan rajin. Kenapa sholat gak rajin? Kan kamu dilihat Allah. Kamu gak sholat di dalam rumah, Abi gak tahu, Allah tahu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu tanamkan. Nomor 5, jangan menampakkan rasa putus asa dalam memperbaiki anak Anda, terutama kaitannya dengan sholat. Bahkan kadang-kadang keluar omongan, nah anggus nek karo kowe ya, kamu ini sholat males, sekolah sering absen bolos, mau jadi apa? Bosen saya nuturin kamu. Jangan sekali-kali kita menampakkan putus asa, menampakkan seakan-akan sudah nggak gairah untuk membimbing, mengarahkan anak di dalam sholat mereka terutama. Nomor 6, adakan pelajaran dan nasihat untuk anggota keluarga yang diberikan oleh salah satu dari kedua orang tua. Nah, sekali-kali anak itu dikumpulkan, yang ngasih ceramah gantian. Nih, kadang ibunya, kadang bapaknya. Yang lebih efektif itu sambil makan itu. Tar dulu. Ya, habis kita beliin makanan,
kita tidak boleh makan dulu sebelum berdoa. Ini kan penanaman. Ya. Terus kemudian baca bismillah. Dan 1, 2, 3. Janji? Janji apa? Mau janji enggak? Kalau enggak mau janji, enggak boleh makan. Janji sholat. Gitu. Ayo. Janji enggak? Walaupun nanti enggak sholat. Ya, antum yang penting mulai ambil janji dia. Ya, insya Allah. Ya kan? Ayo makan. Bismillah. Ini trik. Selanjutnya di sekalian nomor 7. Wahai ayah yang sering bepergian dalam suatu pekerjaan, perjalanan, ya seperti saya sebagai seorang dai, ya, jarum super, saya ini dai jarum super, ya, jarang di rumah, suka pergi maksudnya, ya. Nah, atau mungkin traveling orang tuanya, atau masya Allah proyeknya di luar kota, mundar mandir, hendaknya bekerja dengan baik bersama istrinya. Jadi meskipun begitu, jangan terlepas, sering telepon. Lagi di mana? Karena apalagi di rumah ada telepon rumah. Telepon, saya pengen mana ada nggak si fulan, diingetin sholat. Apalagi anaknya sudah besar, sudah kuliah, bawa HP, sering dikirim tentang nasihat-nasihat. Tapi jangan nasihat sepanjang makalah majalah sunnah. Serut begitu, ya Allah. Ngelihat aja udah merem-merem. Namanya ya itu short message, artinya pesan pendek. Jangan antum panjang-panjang. Yang lebih menarik kalau Bapak Ibu sesekali bikin inovasi yang di luar prediksi dia. Apa itu? Kalau dia di kejauhan, di Jogja, Surabaya, kok denger-denger dia malah sholat, nasihatin lewat surat tulisan tangan, kirim pakai pos. Kaget itu. Waduh, tumben emak ngirim kayak begini. Itu pasti dibaca. Ya Allah, tulisan zaman Belanda. Itu pasti dibaca. Pasti, nggak mungkin dilempar. Ada apa ini? Biasanya SMS, biasanya WA nih, Umi. Tumben ini pakai surat, tulisan tangan lagi, pakai pos. Itu. Anak-anak sekarang sudah nggak kenal kantor pos, nggak kenal lagi yang namanya apa? Perangko, ya. Itu. Kemudian nomor 8. Tumbuhkan rasa takut terhadap husnul su'ul khatimah. Karena dikatakan oleh Imam As-Suyuti, faktor orang su'ul khatimah itu banyak, tapi didominasi oleh 4 hal. Kata beliau, yang pertama adalah menyia-nyiakan sholat. Ini potensi su'ul khatimah. Yang kedua, kecanduan khamr, apalagi narkoba. Orang itu kalau sudah kecanduan narkoba, potensi dia untuk su'ul khatimah tinggi. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Makanya dari sekalian waspada terhadap durhaka. Bahkan untuk menilai orang itu cukup dengan hubungan orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapati teman ke, karyawan ke, atau pembantu, lihat di dalam urusan 2. Dalam sholat, hubungannya dengan Allah, durhaka atau birrul walidain, hubungannya dengan manusia. Kan kalau ada orang yang durhaka dengan orang tua kan gampang Pak menilainya. Ini sama orang yang berjasa besar, melahirkan, membesarkan, mendidik aja seperti ini, apalagi sama saya yang baru ketemu kemarin, hanya hubungan kerja. Ini orang pasti lebih kurang ajar nanti sama saya. Kalau baik pun hanya kebetulan belum ada potensi untuk melakukan keburukan. Makanya tes saja 2, sholatnya, kemudian hubungan sama orang tuanya. Su'ul khotimah yang keempat,
Faktor yang keempat, orang yang suka usil terhadap kehormatan kaum muslimin. Makanya dihindari. Nomor 9, bersungguh-sungguhlah dalam menyuruh anak sholat. Jangan biarkan mereka sholat sesekali saja. Terus kita suruh sholat. Ya, biarpun di rumah tetap sholat. Ya, pokoknya jangan sampai nggak sholat. Sekarang di masjid lebih utama kita giring. Sampai enggak di rumah tetap. Seandainya sudah keluar waktu pun tetap kita paksa untuk sholat. Jangan sampai meninggalkan. Pokoknya sholat. Tidak ada celah alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada sekarang ini celah anak untuk ngeles sholat. Ke masjid, alhamdulillah. Nggak ke masjid, ayo sholat. Bahkan kalau bisa diawasi. Syukur-syukur antum punya waktu setelah sholat dari jamaah masjid, antum membina, melatih sesekali anak di rumah. Sama istri antum, sama anak-anak perempuan antum. Kalau mereka masih belum bisa diajak ke masjid. Tuh. Selanjutnya nomor 10. Dahulukan masalah-masalah akhirat atas masalah-masalah dunia dalam segala kondisi dan kesempatan. Jadi utamakan Bapak Ibu sekalian di dalam mendoktrin anak, bermuamalah dengan anak itu akhirat, ukhrawi daripada duniawi. Contoh dalam memilih sekolah. Jadi orientasi akhirat itu lebih menonjol. Dalam masalah membeli pakaian, auratnya yang menjadi menonjol, bukan gaya dan juga modelnya. Ketika membeli mobil, manfaat enggak untuk dakwah, untuk ibadah, untuk kajian? Itu pun semua kaitannya dengan kehidupan. Sampai antum ketika membangun rumah. Tuh, nanti perpusnya di sini, sholatnya di sini, ini harus dipisah, tempat tidur. Ini semua orientasi akhirat. Sehingga nanti anak antum dari mulai A sampai Z di rumah sudah terbentuk islamisasi. Termasuk sholat. Nomor 11, silahkan mendiamkan anak sesekali ketika mereka sudah benar-benar sulit diajak untuk sholat. Ya, antum boleh hajar, diamkan. Mendiamkan juga pendidikan ya, bukan marah. Jadi bukan faktor marah, bukan faktor kesel, tapi memang pembinaan. Makanya ketika antum mendiamkan itu, tetap keikhlasan antum untuk merubah dia, keikhlasan antum terhadap mereka, bahkan ridho antum tetap utuh sama mereka. Tidak ada sama sekali ingin mendoakan buruk, kesal sama dia, enggak ridho sama dia. Bahkan saya mendiamkan dalam rangka kebaikan dan perbaikan mereka. Sekarang nomor 12, berkomunikasilah dengan pihak-pihak sekolah, ya, pihak sekolah, terutama hal-hal kaitannya dengan pembinaan pembinaan agama. Kalau sekarang hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, guru agama, maaf ya, kadang-kadang juga malas sholat, ya, bahkan mereka nggak ke masjid. Makanya lagi-lagi mencarikan tempat sekolah anak itu penting. Ketika saat antum sudah mulai kewalahan membina anak antum, mendidik anak antum, gurulah tempat untuk sharing di dalam perubahan-perubahannya. Biasanya mereka itu segan kepada guru-guru, bahkan segannya kadang nggak sama guru matematik, kadang-kadang segannya sama guru kimia. Makanya hendaknya sekolah yang benar itu dalam masalah pembinaan akidah, akhlak, moral itu tidak ada bedanya. Boleh pembagian disiplin ilmu, tapi kalau sudah kaitannya pembinaan sama. Makanya di sekolah saya selalu saya doktrinkan,
Di sini itu tidak ada dikotomi guru umum, guru agama. Semua di sini guru agama. Masa sekarang ini negur anak saja makan tangan kiri nunggu guru agama? Udah gitu guru agamanya sedang tugas di Diknas, berarti nunggu besok, besok pun lupa. Masa nggak tahu guru kimia tentang bagaimana adab makan, adab minum? Ya, makanya di sana kita wajibkan ngaji, wajib. Ya, semua wajib ngaji. Selanjutnya dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belikan nomor berapa? 13. Belikan beberapa buku bergambar yang ada di toko-toko buku Islam tentang gambar-gambar sifat sholat Nabi. Ya, kalau zaman sekarang kayaknya sudah tidak terlalu laku. Antum bisa ngedownload di YouTube. Ditungguin. Nih, cara sholat. Jangan antum lepas. Nih, lihat ya, mak mau masak. Bukan dibuka sifat sholat nabinya. Yang dibuka Ipin Upin. Coba aja antum lihat. Kalau nggak percaya, bukain sifat sholat nabi, tinggal goreng satu bandeng. Balik, Upin yang keluar. Kenapa? Karena anak itu mencari sesuatu yang dia senengin. Aduh, ini sifat sholat Nabi apaan? Gitu. Oh, anak-anak itu kalau liburan ya rata-rata yang dimainin adalah game. Makanya kalau ditanya siapa anak-anak yang liburan ini tidak main game, angkat tangan. Gak ada yang angkat. Coba. Paling 1-2, itu pun gamenya rusak. Ya, udah. Kemudian merangkul, mencium, menepuk bahu dan mengusap punggung serta mengadakan kontak batin. Bapak, Ibu, kalau mendapati anak itu kurang bisa dikendalikan, coba setiap pagi mau berangkat sholat peluk 3 detik. Sambil dilus kepalanya. Ya, dari arah sini. Elusan ini ternyata untuk terapi syaraf antara afeksi dengan kognisi otak kanan otak kirinya itu seimbang, sehingga di sini mulai terbangun hubungan kontak batin. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyalina qalbuhu, mau enggak di antara kalian hatinya menjadi lembut? Apa saran Rasulullah? Imsah ra'sal yatim, elus kepala anak yatim. Tapi ya jangan dilus tok, nggak dikasih duit. Elus kasih duit, santunan. Ini terapi terutama anak-anak yang susah dikendalikan, hiperaktif dan juga marahnya tantrum, ya marah-marah sambil ini ngamuk-ngamuk, itu terapinya itu. Dan ini saya terapkan kepada salah satu anak saya, masya Allah sembuh, ya. Agak sedikit hiperaktif, susah disuruh ini suruh itu, kita menjelang sekolah kita peluk 3 detik aja, jangan 3 jam, nggak sekolah, ya mati, gitu ya. 3 detik, bukan 3 menit juga kelamaan. Dan pesan moral yang efektif kepada anak ketika dipeluk, dilus, ya, nggak usah lama-lama juga, 1 menit aja udah kelamaan, ya. Siapa namanya? Sekarang Khalid Abdurrahman. Nanti kalau di kelas yang anteng perhatikan guru, ya, jangan main-main, udah berangkat. Jangan diceramai anak kelas 2 SD sampai 1/4 jam, paham nggak lo? Enggak. Enggak. Itu. Budek. 1 menit. Pesan moral. Kamu jangan suka nyolot sama teman, ngebulin teman, ngeledek teman. Ya? Ingat nggak? Janji ya? Udah. Karena kadang-kadang anak-anak kan suka ngebulin temannya, suka nyolot temannya, suka ganggu temannya. Nah, ini peran orang tua paling minim. Ya? Kalau kita nggak bisa didik sendiri, minimal bantu sekolah untuk meredam.
Apa? Menjelang dia pergi ke sekolah, kita perlu 3 detik kita kasih pesan moral. Kebersihan. Kalau ada sampah, lihat, ambil, masuk ke tong sampah, ya. Nggak ada setengah menit. Bilang itu aja sudah cukup, ya. Nggak usah pakai dalil, ya. Bacain ayat sampai saya serenteng. Anak SD kelas 2, kelas 3. Cukup kalau kamu sekarang buang sampah harus tempatnya, ya. Bahkan kalau kamu lihat, ambil. Terus kita didik. Tidak pesan lain. Kalau kamu sholat, depan sop yang paling pertama, yang anteng, jangan main-main, ya. Jangan main-main, jangan rame, ya. Kita pesan seperti itu. Kemudian nomor 15, kalau anak Anda masih juga tetap tidak sholat dan Anda sudah mulai merasa kelelahan untuk nyuruh sholat, maka lakukan tahapan-tahapan berikut ini, langkah-langkah berikut ini. 1. Berbicara dengan lemah lembut, ya. Berbicara dengan lemah lembut. Terus kemudian menepuk punggung dan mengusap kepala sambil dilurus, diberitahu. Mbah-mbah dulu, orang tua kita dulu kalau nasihatin kan sambil gitu, padahal nggak tahu ilmunya itu, cuman dilus saja kepalanya, punggungnya sampai punggung, dari kepala belakang sampai punggung, ya. Itu sambil memberikan nasihat. Kamu ini kapan bisa sholat rajin? Kamu udah gede begini. Kamu udah kelas berapa coba? Kamu sekarang sudah menanggung dosa sendiri. Nah itu, sambil kita lus. Sampaikan berita gembira padanya agar mau bangun untuk sholat dan menghilangkan kantuk dan segera pergi ke masjid. Ya. Biarkan tahapan berikutnya, biarkan anak Anda tidur kembali. Jadi kalau anak baru saja kita latih sholat, jangan berharap sekali bangun langsung ke masjid loncat, itu ketek mas, ya. Kaget bangun loncat, anak balik lagi sampai 3 kali. Jadi biarin 3 kali, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, insya Allah hilang. Kalau memang ruangannya AC, matikan AC-nya, celek. Oh, pasti panas toh. Kalau tadi ruangannya nggak ber-AC, ada AC-nya, teman nggak dinyalain, nyalain AC-nya. Terus kemudian kalau tadi ruangannya mati lampu, nyalakan lampu. Tapi kalau lampunya mati, nyalakan. Tek, kalau tadi nyala, matikan. Itu tahapan berikutnya. Kalau sudah seperti itu, ambil air, percikin seember. Ya, langsung itu muarah itu, ya. Antum cukup ambil, ya, dibasahin tangannya. Kemudian kayak gini, diusapin. Ya. Tuh. Atau antum punya semprot spray itu. Itu, ya. Ya, bangun itu. Tapi harus diberitahu dulu. Kamu nanti kalau saya bangunin pakai ini, kalau nggak bangun, ya. Kalau antum tiba-tiba semprot, oh marah, Pak, memang burung gue. Marah dia. Enak aja lah, kan gitu. Anak sekarang, masya Allah, masa disemprot kayak burung gue, gitu kan gitu. Selanjutnya, doakan anak Anda dengan mengucapkan, bangunlah, semoga Allah melapangkan dada kamu. Bangun, ayo bangun, semoga Allah menjadikan kamu di pelajaran pinter, ya, berprestasi. Kita doakan. Jadi efek dari bangunnya itu ada hadiah yang sifatnya kerohanian. Yang selanjutnya tanamkan rasa cinta dan takut buat anak Anda, ingat pada Allah. Contoh, sholat itu cahaya di kuburanmu. Yo sholat ini. Terus kemudian kalau juga masih nggak bangun, ada cara lagi, tarik selimutnya. Ya,
Ini masih nomor 15 ya. Tarik selimut. Itu. Kalau memang nggak bangun juga, tarik bantalnya. Tuh. Ini tahapan. Selanjutnya, buat atau belikan jam beker. Syukur-syukur kalau memang bagus itu langsung jam beker yang tidak bisa diutak-atik atau di set bel yang digantungin di atas, di plafon. Ya, tinggal pencet aja, tring, udah bangun itu, ya. Kalau nanti jam beker disetel dia sendiri, dirubah. Kita udah setel jam 4:30, dirubah jam 6:30. Ini mah sekolah. Dirubah jam 6:30 mau sekolah, ya. Tuh. Terus jangan ucapkan bangun mau sekolah, tapi bangun sholat subuh, gitu. Dan bersikaplah mesra, candai ketika saat membangunkan. Jadi jangan sekarang ini tegang, jangan sekarang ini nunjukkan marah-marah, mesra aja, canda aja, santai aja, ya. Sehingga anak tersebut insya Allah bangun. Di saat Anda membangunkan mereka untuk sholat, awasi anak-anak Anda agar tidak tidur kembali atau di tempat lain tidurnya. Karena ya kisah tidak 1-2 kali. Anak dicari di kamar nggak ada, di masjid nggak ada, ternyata sembunyi di bawah tangga, tidur di situ. Ya, kadang-kadang di antara tumpukan karung. Subhanallah, kamu di sini ngapain ini? Gitu, sholat katanya. Sholat apaan lo? Wudu aja belum. Sholat itu kan gitu. Anak, ya ada aja itu inovasinya untuk menghindar. Berikan hadiah khusus bagi yang lebih dahulu bangun sholat, ya. Jadi hadiah, tapi hadiahnya itu bertahap. Pertama hadiah per sholat. Jadi hadiah per sholat. Duhur ada dia sendiri, asar ada dia sendiri, maghrib ada dia sendiri, isya, subuh ada sendiri. Kalau nanti sudah lancar, kurangi hadiah. Duhur sama asar ada hadiah sendiri, maghrib, isya hadiah sendiri, subuh sendiri, berarti 3 hadiah. Kalau sudah lancar, tinggal hadiah subuh, karena ini paling sulit. Makanya Allah sendiri juga memberikan pahala paling besar yang mana? Sholat subuh sama asar, karena memang itu sholat paling sulit, ya. Kita aja sebagai orang dewasa, Allah berikan variasi pahala, tujuannya untuk memberikan motivasi dan dibeda-bedakan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terutama subuh, ya. Terakhir, bila cara-cara tersebut melelahkan Anda, silakan Anda memukul, baru dipukul. Kalau sudah semua antum lakukan, tidak mempan. Inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, wadribu 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah anakmu ketika umur 10 tahun. Sekarang nomor 16, tadi kan 15 itu, ya, rentetan. Kalau kita sudah lelah, maka kita harus lakukan langkah-langkah tadi secara bertahap. Nomor 16, kaitkan hati anak-anak Anda dengan Allah. Dengan kata lain, tanamkan prinsip-prinsip tauhid. Sudah mulai kita kenalkan keyakinan kepada Allah, keyakinan adanya Allah. Allah melihat kita, membantu kita, memberikan rahmat orang yang sekarang sholat, mengadab orang yang sekarang ini tidak sholat. Ini sudah harus kita tanamkan, sehingga anak tersebut mulai pelan-pelan takut kepada Allah, bukan takut kepada kita. Takut kepada aturan dunia, hanya kapok kalau ada kita. Enggak ada kita, balik lagi. Tapi kalau Allah, setiap saat keadaan, kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nomor 17. Wahai ayah, ya bapak,
kalian memiliki wibawa, maka manfaatkan wibawa untuk kerjasama dengan istri antum menyuruh anak untuk sholat. Orang tua, walaupun ada sebagian ayah yang wibawanya digerogotin anak sama istrinya, ya, akhirnya tidak berdaya di depan anaknya, istrinya. Karena apa? Karena adanya suatu celah kepemimpinan yang dilumpuhkan. Caranya apa? Kadang-kadang si istri suka mengadukan kekurangan ayahnya. Ini paling rentan ngerogoti kepemimpinan. Terus kemudian ketika ada anak-anak yang dikerengin bapaknya, emaknya membela. Dua, ini ngerogotin. Yang ketiga, anak suka dibela kalau salah di depan orang tuanya, padahal orang tuanya ingin negasin. Ini juga ngerogotin. Berat ini. Nah, yang lebih parah, ada konflik orang tua masing-masing bawa anak. Nah, ini berat. Ya, akhirnya ada anak ngeblok ke bapaknya, ada anak ngeblok ke ibunya, dan akhirnya masing-masing mendoktrin. Bapak kamu itu nak kampret. Pokoknya saya itu kalau nggak kepaksa kamu, udah saya lempar tuh ke jurang. Itu, waduh, hancur Pak, hancur. Hancur kalau sudah kondisi rumah tangga seperti ini. Sekarang nomor 18, anak-anak kecil pada umumnya perlu diingatkan untuk sholat saat waktunya tiba. Jadi jangan bosan-bosan terus mengingatkan. Terus nomor 19, wahai kedua orang tua, janganlah salah satu dari kalian mengandalkan yang lain dalam mendidik anak untuk sholat. Jangan ngandelin. Ini kan kewajiban istri. Saya tenang, istri saya udah rajin, istri saya sudah perhatian, istri saya sudah cerewet sama anaknya. Salah. Bahkan kita harus berganti peran. Sesekali orang tua, dan kereng-kerengan itu umpan-umpanan Pak. Karena kadang-kadang kalau yang kereng bapaknya terus diceng sama anaknya. Ketika sudah mulai diceng, ganti yang kereng maknya. Kalau maknya sudah mulai dimusuhin, emak sih kolot banget. Nah, maknya sudah mulai ngendor, yang kenceng bapaknya. Ini emak sama bapak kok, nah, kan gitu. Akhirnya apa? Dia mengambil sikap. Berarti ibu bapak saya ini serius. Tapi kalau tadi orang tuanya laki-laki tegas, mungkin dikatakan keras, akhirnya apa? Anak bilang, kalau bapak sih kaku, nggak ngelal toleran, nggak punya toleran, nggak fleksibel. Ini kan kalau begini mah bukan bapak zaman itu kan gitu. Udah macam-macam. Nomor 20, berharaplah pahala dari Allah di dalam mendidik anak. Nah ini Pak, untuk sholat. Jadi hadirin sekalian, ketika kalimat Pak, kalau sekarang orang al-kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat thayyibah itu shadaqah. Tidak ada satu kalimat yang paling thayyib kecuali nyuruh anak untuk sholat. Jadi sekarang antum ruginya di mana? Setiap saat antum mengeluarkan beberapa kalimat untuk ngajak anak antum sholat. Ayo sholat sekarang. Kalimat thayyibah. Kalau sekarang antum berbicara halus lembut kepada orang lain yang hanya sekedar muamalah dunia aja dihargai oleh Allah. Al kalimatut thayyibah kaitannya dengan tawar menawar dagang itu dihargai Allah. Apalagi sekarang antum mengatakan sholat itu wajib. Tidak ada satu kalimat yang paling thayyib, yang paling bagus kecuali dakwah. Makanya Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang paling baik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada jalan Allah dan amal soleh? Nggak ada. Makanya jangan bosan, jangan segan, jangan malas. Dan bahkan antum kalau sekarang bingung-bingung nyari pahala susah. Saya jihad nggak bisa,
Nyumbang Palestina susah. Rohingya paling keluar duit pedang pati murah. Ya sekarang saya mencoba banyak-banyak ngumpulin pahala yang mudah sekali tetapi bermanfaat. Contoh aja Pak, saya itu usahakan di pondok, keluar masuk ketemu anak salaman. Kenapa? Kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma. Tidaklah ada dua muslim ketemu kemudian berjabat tangan melainkan Allah akan ampuni dosanya. Subhanallah. Saya masuk masjid itu ketemu santri sampai ke tempat sholat itu bisa 20 anak. Ya. Terus kemudian pulang itu ketemu anak bisa 30 anak. Subhanallah. Udah berapa? 60. Ya. Makanya pokoknya tidak ada hidup paling nikmat kecuali tinggal di pesantren. Wallahi ya ikhwan. Ya. Pertama awet muda. Lihat saya kan nggak tua-tua. Karena ketemu anak itu senang semua, nggak ada yang sedih, ya. Karena dunia anak itu dunia senang, ya. Masya Allah, pagi-pagi itu sudah dengar Al-Quran, ya. Kalau antum pagi-pagi dengar dangdut, tetangga maksudnya, tangtung, ya. Udah gitu nanti hadirin sekalian sholat berjamaah yang selalu bersop-sop, Masya Allah. Rapat rapi, ini semuanya membuat berkah hidup. Apalagi membiasakan 5 sifat yang dipuji oleh Rasulullah, 5S, sopan, santun, senyum, sapa, salam. Loh, kan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Terutama di sekalian membina sholat anak itu mudah sekali, subhanallah. Ya. Apalagi anak SMP Pak, rata-rata di rumah itu SD nggak sholat, minimal nggak ke masjid. Kalau sholat di rumah, ada kadang-kadang nggak sholat. Coba membiasakan anak kemudian 5 waktu masjid. Kita gereng seperti waktu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apa Rasulullah katakan? Man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat selama 40 hari selalu menemui takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan tulis 2 kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Dan betul Pak, selama 40 hari di awal tahun kita giring dengan kita bentuk 3 kabling atau 3 lapis. Lapisan pertama asrama kita bangunkan, lapisan kedua tempat wudhu, lapisan ketiga masjid. Terus kita geber ring 1 asrama, ring 2 wudhu, ring 3 masjid. Alhamdulillah, anak itu biasa bangun jam 3:30, sebelum subuh rata-rata setengah jam, biasa. Kenapa? Orang bisa itu ala biasa. Cuman kadang-kadang rusak kalau sudah libur. Orang tuanya sudah dikasih catatan lagi-lagi, kasihan Pak, pules banget. Nah, udah, kasihan. Tuh. Hadirin sekalian, selanjutnya nomor 20 berapa? 1. Pada permulaan pembiasaan anak untuk sholat, sebaiknya hadiah diberikan secara langsung dari setiap sholat. Usahakan itu ya. Tadi sudah saya singgung. Nomor 22, kaitkan antara cinta dan marah Anda terhadap anak Anda dengan pemeliharaan sholat. Jadi antum jangan marah-marah hanya karena rankingnya turun. Jangan antum marah-marah hanya karena anak disuruh ke sawah nggak mau. Kalau orang petani. Kalau sekarang jangan marah-marah anak karena dia itu hanya tidak mandi. Usahakan kaitkan marah antum dengan sholat. Kaitkan marah antum dengan keteledoran tentang akhirat. Insya Allah anak akan memahami akhirnya posisi tegasnya orang tua terhadap sholat. Nomor 23,
saat Anda meninggalkan anak-anak Anda atau sebaliknya, kirim SMS untuk pesan sholat. Kalau mau pergi keluar kota, tugas apalagi cukup lama. Nomor 24, beritahukanlah kepada mereka bahwa sholat itu tidak gugur meski dalam kondisi perang, takut, sakit, apalagi kamu sehat, gitu lah ya. Jadi baru tahu. Nah, perang itu saja Allah mensyariatkan sholat. Sakit parah. Nah, syukur-syukur Bapak bisa ceritain perang apa yang para sahabat itu tetap sholat, sakit apa di antara sahabat tabi'in itu tetap datang ke masjid. Kisahkan bagaimana Rasulullah ketika sakit berat sampai ketika itu diwakilkan kepada Abu Bakar, tapi Rasulullah memaksakan untuk sholat. Nah, ini kita kisahkan. Nomor 25, gunakanlah salah satu cara mendidik dengan menahan pemberian dari sebagian pemberian. Umpamanya kalau nggak sholat dikurangin uang jajannya. Kalau minta sesuatu, tar dulu. Kamu kalau sekarang Abi lihat sholat isya datang ke masjid, saya belikan. Kalau enggak, saya enggak belikan. Ditahan. Tapi jangan jadi tren. Nanti anak ada keterancaman sesekali. Jadi sesekali anak itu ditahan pemberian rutinnya untuk mengkaitkan sholat tidaknya dia. Lalu nomor 26, pujian objektif untuk anak Anda saat berada di dekat kerabat seperti kakek, paman. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika sedang kumpul keluarga, apalagi sama kakeknya, sekali-kali cerita, Masya Allah kayak ini, Masya Allah ini anak cucunya yang kedua ini sholatnya ke masjid, rajin banget, ceritain. Ketika saat kumpul keluarga, diceritain ke saudara-saudaranya, Masya Allah Mbak, anak saya ini yang nomor 2 ini, nomor 3 ke masjidnya itu ada halaqah Quran, sekarang sudah hafal 2 juz, yang ini sekian juz, dan gak pernah dia itu absen ke masjid. Itu ada unsur kebanggaan nanti, ya. Tapi jangan nanti terus-terusan begitu, nanti bangga ujub sehingga merendahkan orang, ya, jangan. 27, meskipun orang tua bersikap ramah dan familiar, akan tetapi dia tetap harus memiliki wibawa saat memerintahkan anak untuk sholat. Boleh familiar, boleh sekarang ini, Masya Allah. Tadi saya katakan Pak, kalau anak SD itu kan suka main, makanya ajaklah bermain dalam hidup. Kalau anak SMP paling tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ajaklah belajar adab. Anak SMA itu rata-rata sudah pengen menuju kepada kedewasaan, tetapi tidak tahu jalannya, cenderung liar, makanya ajaklah berteman. Sehingga kalau sama anak SD ajaklah bermain, kalau sama anak SMP ajaklah rajin-rajin belajar adab, kalau anak SMA ajaklah bersahabat, tapi membimbing. Hanya seneng. Contoh dalam masalah belajar, dalam memilih jurusan, dalam soal masalah menghadapi kesulitan-kesulitan belajar, persis seperti temannya. Makanya anak-anak itu lebih percaya kadang sama temannya daripada bapaknya. Kenapa? Karena memang dia mendapatkan kebutuhan itu di tengah komunitasnya daripada di gurunya, di orang tuanya. Apalagi orang tuanya menjaga jarak, gurunya keren, bahkan menakutkan. Udah, akhirnya yang jadi sahabat pang, ya, teman-teman jalanan dan yang lainnya. Makanya di sekolah saya sering saya beritahu ke guru-guru, kita sebagai guru itu harus dekat tapi wibawa. Kita harus dicintai tapi disegani. Jangan menyulam diri kita ditakutin.
Kalau hanya menjadi sosok guru ditakutin, gampang, nggak usah sekolah tuh. Jadi kuntilanak aja enak. Nah, kan semua takut. Konderu, wewe gombel, Banaspati, apalagi sundel bolong, wah lari semua. Enggak. Jadi tetap dekat. Anak itu seneng. Tapi ketika diberitahu mendengar, dek, gitu. Anak ini sekarang Masya Allah, ketika dekat curhatnya itu plong. Nggak ada jarak, tapi tetap mendengarkan suara kita, wajangan kita. Makanya jangan sampai guraunya keterlaluan. Jangan sampai sekarang ini wibawanya tergerus karena perkara-perkara sepele yang antum remehkan di depan mereka. Contoh bohong, contoh nggak tepat janji, suka ngomong meleset, itu juga berbahaya. Ini lebih berbahaya daripada antum gurau, ya. Dan ustadz guru dan Masya Allah sama muridnya tetap wibawa. Tapi kalau ini meleset, ini nggak tepat, itu langsung jatuh. Selanjutnya nomor 28, berikan anak-anak Anda CD edukatif, terutama tentang sifat wudhu dan sifat sholat Nabi. 29, buatlah semacam perlombaan di antara anak tetangga. Nah ini anak tetangga, terutama tetangga masjid, ya. Kita bikin perlombaan tentang sholat. Umpamanya sekarang kita akan adakan lomba sifat sholat Nabi. Hadiahnya 1 juta. Oh seneng anak, ya, seneng, ya. Nanti kita cari donasi. Donasi jangan urunan, nanti terkesan judi kan. Ayo patungan antar orang tua, judi, ya. Donasi aja dari orang tua, salah satunya, yo siapa yang giliran untuk lomba sekarang ini mendonasi 1 juta, oh saya pak, gitu kan. Terus kemudian berikutnya fulan-fulan, tapi harus pengertian, jangan akhirnya yang itu terus, ya, yang ngeles. Insya Allah dengan cara seperti itu akan meningkatkan gairah untuk sholat. Tunaikanlah keinginan dan bukan hanya lomba sifat sholat Nabi, umpamanya tentang masalah buku, ada buku kecil ringkasan sifat sholat Nabi, suruh baca, kasih waktu seminggu dibagi sholat. Nanti kita akan kumpulkan lagi, kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti mendapatkan hadiah yang terbaik 1 juta. Udah, seperti itu juga menarik. 30, tunaikan keinginan anak Anda yang termasuk yang masuk akal. Ya, masih masuk akal. Kalau memang dalam rangka untuk meningkatkan semangat sholat, anak minta ini karena ingin semangat sholat, kasih, ya, selagi masuk akal, ya. 31, ceritakanlah kepada anak-anak Anda kisah tentang orang-orang yang tidak sholat, bagaimana nasibnya, ya. Kita ceritakan orang-orang yang tidak sholat pada zaman nabi-nabi dahulu, kemudian pada era-era zaman sahabat, ya. Mungkin orang-orang yang meninggalkan sholat malah tidak mau masuk Islam, nasibnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Semuanya insya Allah akan memotivasi anak-anak kita. 32, janganlah hanya mendorong mereka untuk pergi ke masjid, bahkan Anda harus mengawal untuk ke masjid tepat di awal waktu. Ditenteng aja. Ya kadang-kadang ada orang tua Masya Allah ngajak anaknya ke ini, nyuruh anaknya ke masjid sampai digebukin pakai pelintiran sarung, habis itu bapaknya nonton TV. Oh, itu keren. Itu orang tua paling keren jeleknya, ya, paling jorok keteladanannya. Bagaimana Anda sekarang gebukin anak, pelintir sarung, dengan asik Anda sambil nonton TV ngerokok, dengan enak alasannya, no kamu sono masih ada kecepatan, surga masih luas, bapak ini udah sempit. Masya Allah, katanya bapak nih surganya udah sempit katanya. 33, berbincang-bincanglah berdua dengan anak Anda di kamar tidur atau dimanapun, dari hati ke hati untuk menarik sholat. Yo, nanya, kenapa kamu sih dek malas sholat, kenapa?
Kan sholat cuma 5 waktu untuk kepentingan kamu sendiri. Bapak ini cuma ngajarin aja. Ya. Terus kalau kamu hidup nggak sholat, apalagi yang kamu harapkan? Apalagi kamu nanti bawa bekal di hadapan Allah. Kamu nanti mati. Bapak sudah nggak ada, kamu nanti hidup mandiri ke sono sini. Siapa yang tanggung jawab? Kamu sendiri. Nah, dari hati ke hati kita ingatkan. Nomor 34. Setelah anak Anda mencapai usia 10 tahun dan tidak sholat juga, wajib antum pukul. Wajib. Ya. Tapi pukulan itu tidak melukai. Nah, pukulan yang pas itu pertama pukulan pakai siwak. Ya, jangan siwaknya itu yang gede segini. Siwak yang kecil segini ya. Tuh. Tapi jangan panjang juga, karena kalau panjang juga lumayan itu. Karena kalau pendek itu pertama yakin nggak sakit, dan juga hentakannya nggak besar, makanya pendek. Ya, kalau sekarang segini Pak, walaupun kecil segini, coba udah begini lagi nampaknya. Terus kemudian mukulnya tidak boleh begini, ya begini aja, ya. Terus mukulnya tidak boleh di anggota kepala, ya, di sekitar kepala, apalagi wajah, ya. Cukup di punggung, di pantat, ya, di paha, itu dibolehkan. Kemudian nomor 5, biarkan anak-anak Anda memanfaatkan dan menikmati tamasya-tamasya bersama yang diselenggarakan oleh halaqah tahfidz Quran. Mungkin juga sanlat di suatu tempat, mungkin kalau di sini di Trawas, kalau di Jakarta Puncak, biarin. Karena di situ nanti pasti ada selama 2 hari 2 malam sholat dilatih berjamaah. Nah itu. Apalagi pesantren kilat bulan Ramadan, itu kirimkan. Minimal anak Anda terbiasa sholat bersama anak-anak yang lain, bermain secara positif dengan teman-temannya yang soleh, plus mendapatkan pelajaran-pelajaran diniyah seputar masalah akidah, akhlak. Apalagi anak antum selama ini sekolahnya kurang materi agamanya. Terus kemudian 36, jadilah teladan yang baik buat anak-anak Anda. 37, biasakan anak-anak Anda untuk saling mengingatkan. Nah ini Pak, satu langkah yang positif. Jadi anak-anak ini dimotivasi untuk saling mengingatkan saudaranya tentang sholat. Malah kalau bisa kita berikan satu hadiah yang paling rajin sholat, yang paling sering mengingatkan, kita kasih hadiah. Wah, nah syukur-syukur kalau ngasih pembagian hadiah, lagi ngumpul makan bareng kan tahu tuh, walaupun gak harus kayak pelantikan dikumpulin. Sekarang mau bagi-bagi hadiah, sorong baris pakai seragam, nggak usah, ya. Lagi makan ngumpul semua. Nih hadiah dari Abi kepada Ahmad, karena masya Allah sering memperingatkan, sering nasihatin, ngingetin kalian-kalian untuk sholat. Nah nih hadiahnya, uang 200.000, masya Allah. Kipas-kipas itu ke sekolah. Selanjutnya 38, tulislah sebagian hukum-hukum yang berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Syukur-syukur antum bikin banner di depan rumah, ya, gede, tidak sholat neraka sakor, atau neraka sakor tempatnya orang tidak sholat, itu 5 meter udah melotot gede, masuk rumah, masya Allah, neraka sakor untuk yang tidak sholat. Oh, gede. Nah ini ternyata efektif Pak. Bahkan ulama-ulama dulu masih minim sarana prasarananya. Kalau ingin meninggalkan suatu akhlak atau membersihkan satu kebiasaan jelek di tengah rumah tangganya, dibikin tulisan di depan rumah. Ya, kalau sudah sholat aman, nanti ganti lagi. Kalau bisa per 1 bulan antum ganti banner. Dan sekarang itu nggak mahal kok. Ya, sekarang perusahaan-perusahaan, rumah makan, travel dan yang lainnya ganti setiap 3 bulan, 2 bulan bisa. Antum sekarang demi kemaslahatan dunia itu, ini akhirat, ganti pesan moral setiap bulan. Tentang apa aja? Ya, qanaah atau menerima apa adanya, yang penting halal.
adalah kenapa. Terus sifat-sifat ini akidah juga kita bisa tanamkan. Contoh aja, banyak anggota keluarga yang tidak tahu kok makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu langka. Syukur-syukur juga ini dakwah kita bisa kembangkan. Antum daripada nggak bicara sama saudara-saudara ketika ketemu keluarga itu susah, mendingan antum bagi buku kecil kayak begini dan pasang banner kullu bid'atin dhalalah. Oh, mantap itu. Masya Allah. Lihat apa ini mas? Ya itu baca aja sendiri. Itu. Setiap bid'ah itu sesat. Waduh, ini Wahabi nih. Gak apa-apa, tenang aja. Lagi pesen nanti pertemuan keluarga lagi, kita bawa banner, kita buka di depan rumah. Itu tentang adab makan. Ya adab makan jangan banyak-banyak, akhirnya kecil, nggak bakal dibaca. Yang gede, 2 poin. Makan wajib pakai tangan kanan, pakai kiri setan. Oh, mengena itu setan. Waduh, setan gue. Kan gitu. Sekarang nomor berapa Pak? 39. Desaklah anak-anak Anda untuk sholat. Dan perlu diperhatikan, mendesak bukan sekedar memerintah biasa, tapi setengah mengancam. Ya. Bahkan setengah memaksa. Ayo, ditarik. Jadi jangan sekali ayo sholat, sayang, gitu toh, nggak berangkat. Nomor 40, gunakan sindiran positif. Masya Allah, Abdullah ini anak hebat kalau mau sholat. Rajin ke masjid, udah sindiran itu ya. Kemudian nomor 41, memberikan posisi istimewa di sisi Anda bagi anak-anak yang rajin sholat. Masya Allah. Posisi itu apa? Contoh, ketika saat umpamanya kalau antum sebagai pengusaha yang kadang-kadang hanya bisa membawa anak cuman 1, ada acara, istimewakan anak antum. Ayo yang ikut si anak ini, karena dijelasin. Kalau nggak antum jelasin nanti ada pilih kasih, sehingga nggak adil karena dia rajin sholat ya. Nanti anak akan berpikir, Masya Allah, kalau saya rajin sholat berarti nanti saya yang diajak gitu. Atau ada acara kemana yang hanya membawa harus 2 anak, sementara anaknya 7, yang dibawa yang rajin sholat. Entah main ke keluarga, entah sekarang bersama keluarga dan yang lainnya. 41, berikan posisi 42, teruslah untuk mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang kali dalam sehari dan tidak bosan tentang sholat dan keutamaan sholat. Terus sampaikan pertanyaan kepada anak-anak. Yo, hukumnya sholat apa? Ya, jadi nggak usah. Jadi sekali-kali jangan nyuruh, tanya aja. Dek, hukumnya sholat apa? Ya wajib lah. Kenapa kamu nggak sholat? Gitu. Terus keutamaannya apa? Orang yang sholat pahalanya apa? Kalau nggak sholat ini balasannya apa? Nah, dari situ anak akan tertanamkan doktrin sholat dari mulutnya sendiri. Sholat itu wajib, yang nggak sholat neraka, yang sholat fadilahnya ini, dan seterusnya. Nomor 43, pikirkan cara untuk membiasakan anak sholat Anda sebelum Anda menikah dan memiliki momongan. Jadi sudah jauh tergambar, sudah jauh tersirat, tersurat rencana bagaimana nanti anak itu supaya rajin sholat. Dan 44, manfaatkan pertemuan-pertemuan keluarga untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi kalau ada pertemuan keluarga, jangan cuman yang menonjol arisan, jangan yang menonjol cuman makan rujak cingur, jangan cuman sekarang yang menonjol main-mainan, ketemu seneng-seneng, tapi waktu sholat berhenti, sholat berjamaah. 45, biarkan anak-anak Anda ya kalau bisa
caranya laki-laki ke masjid. Nah, nanti di situ ibu-ibunya mengatur, ya, karena laki-laki wajibnya ke masjid. Biarkan anak-anak Anda melihat air mata Anda berlinang saat Anda mengingatkan mereka tentang azab neraka kaitannya dengan meninggalkan sholat. Coba antum sekali-kali bisa nangis ketika menjelaskan tentang azab orang yang meninggalkan sholat. Wah, itu anak langsung itu nangis, ya, tersentuh itu, ya. 45, biarkan anak-anak Anda melihat 46, bila seorang ibu yang berperan langsung membiasakan anak-anak untuk sholat, maka Anda wahai ayah harus bekerja sama. 47, tafsirkanlah untuk anak-anak Anda tentang ayat-ayat yang kaitannya dengan sholat. Jadi sesekali ayah bunda ambil Al-Quran walaupun hanya terjemah, bacakan ke anak. Wa aqimus sholat atau hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat dan sholat li wusta. Ini kita bacakan. Yang dimaksud sholatul wusta apa? Makanya di sini orang tua dituntut untuk mempelajari Islam secara global, minimal kita itu bisa menjelaskan. 48, pujian objektif untuk anak Anda di saat sholat merupakan cara dakwah edukatif. 49, usahakan di setiap saat untuk membandingkan antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Terus di depan anak bandingin, nanti di surga begini, di dunia lihat deh mobil yang baru kita beli kemarin ketobrok, nah kan gitu. Apalagi baru tabrakan, ambil ibroh. Oh, ini menunjukkan dunia itu nggak awet, dunia itu fana, dunia itu akan mengalami kerusakan. Makanya kita cari pahala akhirat. Yuk, sholat yang rajin. Terakhir, nomor 50, setiap kali Anda hendak sholat wajib, mintalah anak-anak Anda untuk menunaikan sholat pada waktunya. Jadi setiap saat mau sholat. Demikian. Mudah-mudahan manfaat. Jadi kurang lebih ada 50 poin yang kadang kita uraikan, kadang kita sampaikan cepat. Sekarang kita menjawab ada beberapa pertanyaan. Bagaimana beliau bagaimana kalau suami yang susah sholat? Nah ini kiamat. Udah, ini nggak ada bahasanya ini, ya. Udah kiamat. Keluarga kalau suami yang sudah tidak sholat maka sudah kiamat lokal. Ya, faqad qama qiyamatuhu, telah tegak kiamat lokal dia. Karena bagaimana baju akan bersih kalau laundry mesinnya yang rusak dan kotor. Bagaimana bayang-bayang akan tegak lurus kalau benda aslinya bengkok. Dan bagaimana dia akan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, siapa lagi yang bisa menunaikan kalau yang disuruh oleh Allah tidak bisa menunaikan? Siapa yang disuruh? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, suami. Tapi apapun keadaannya, istri harus cepat mengambil sikap. Nasihatin, kalau tidak minta khulu, cerai, gugat cerai. Karena perempuan dibolehkan untuk menggugat cerai karena beberapa alasan. Satu, suaminya suka main perempuan, tidak mau tobat. Dua, suaminya suka main judi, tidak ada tanda-tanda berhenti. Tiga, suka main tangan, pukulan, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Yang keempat, suka mabuk-mabukan, terapalagi narkoba. Dan yang kelima, ini hadirin sekalian kaitannya dengan kebiasaan keluar. Main sama temannya, begadang di luar rumah, nggak pernah pulang seenak-enaknya, kadang mancing, ya.
Makanya sering saya katakan hobi paling jelek itu hobi mancing. Mancing itu hobinya orang-orang konslet. Gimana nggak konslet? Kerja seminggu penuh, libur seminggu sekali, 1 hari 2 hari, ditawari ketemu ikan apa istri, dipilih ikan. Ikan apa istri? Ikan. Konslet nggak? Konslet. Walaupun ada sebagian laki-laki yang ada punya alasan. Ya Pak, di rumah ikan mujairnya ngap-ngapan terus. Mendingan di empang Pak, ikan mujairnya dilihat enak, manis, hiburan. Yang di sana ada. Tapi tetap antum kapan bersama anak-anak, bersama mereka? Ustadz, anak-anak usia kurang dari 10 tahun, sejak umur 6 tahun sudah diajarkan untuk mengimamin sholat saya kalau kadang-kadang abinya belum pulang. Yang saya mau tanyakan, syahkah sholat saya yang diimamin anak umur belum? Hadirin sekalian, pernah ada seorang sahabat dari Taif, karena dia itu menjadi kepala juga. Abu Utsman dijadikan oleh Allah dijadikan oleh Rasulullah imam kaumnya umur 8 tahun. Ya. Intinya umur tamyiz 7-8 itu sudah boleh menjadi imam. Ya. Bolehkah anak kita menjadi imam kita usianya masih SD? SD-nya mana? Kalau umur kelas 1, 2 sudah bisa baca Fatihah, sholatnya tertib, boleh jadi imam. Intinya 7-8 itu sudah tamyiz, makanya Rasulullah memerintahkan untuk sholat karena tamyiz sudah. Kami baru mengenal sunnah, bisakah anak saya laki-laki baru masuk SMA internasional diterima di sekolah Ustadz? Maksudnya baru masuk SMA, berarti mau keluar. Kalau mau pindah ya daftar aja, insya Allah. Pengetahuan agamanya minim, ya diajari. Yang penting nanti utama pertama kriterianya adalah semangat orang tua dan anaknya untuk belajar. Itu di sekolah saya itu. Anaknya punya semangat motivasi belajar tinggi, orang tuanya juga punya semangat motivasi menyekolahkan anak keagamaan itu tinggi. Kalau enggak gitu nanti gampang masuk angin, kena ini dikit keseriwil masuk angin. Ya, kasihan nanti orang tuanya, dikit-dikit ngancem mau keluar. Jadi kalau kriteria diterima sekolah dari berapa banyak kehafalan? Kalau hafalan memang ada kriterianya, nanti bisa tanya kepada panitia. Bolehkah saya imamkan sholat anak saya pada saat haid? Maksudnya? Kalau haid kan nggak boleh sholat, maksudnya apa? Jadi imam gitu ya? Kalau jadi imam keluarga nggak ada masalah ya. Tapi kalau seorang perempuan nggak boleh sholat ketika haid, nggak boleh puasa ketika haid, cuman disuruh mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat. Saya kira itu demikian. Mungkin Bapak Ibu sekalian, silahkan antum pulang, nggak apa-apa ya. Kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.